tanggal 14 Februari 2022 saya masuk kelas hari pertama di SD Impres Dapolding. Saya adalah sebagai guru orang asli Papua. Hari itu sebelum saya mengajar, hari pertama saya melakukan mengecek kemampuan siswa, yaitu membaca, menulis, menghitung, dan terutama huruf abjad. Tetapi adik-adik waktu itu mereka bisa membaca ABC 1-2, tetapi bentuknya mereka belum tahu. Akhirnya saya pertama melakukan cek satu persatu. Ini sedang saya mengecek kemampuan siswa. Dan setelah saya mengetahui kemampuan mereka, lalu saya suruh mereka menulis di buku catatan ABC. Setelah itu saya suruh mereka juga membaca abjad di depan, A sampai dengan Z. Tetapi ada siswa yang sudah tahu A sampai Z, ada siswa yang belum. Dan bentuk huruf, bunyi huruf juga mereka masih bingung. Sehingga saya memberitahukan ucapan huruf dan disuruh satu siswa ke depan, lalu mereka membaca. Setelah membaca apa yang mereka sudah baca, mereka menulis di buku, sehingga saya bisa mengetahui kemampuan mereka sampai di mana. Setelah tahu, dan ini hari pertama saya masuk itu saya tes satu persatu. Ini mereka sudah SD kelas 3, minimal SD kelas 3 harus tahu membaca dan menulis dan menghitung. Tetapi kenyataannya belum bisa. Sudah SD kelas 3 tapi masih mereka belum bisa. Itu adalah salah satu tantangan yang saya menghadapi waktu itu. Dan cerita untuk membayangkan hari pertama masuk kelas ini saya tidak bisa lupa. Saya selalu merenungkan, dan itu menjadi catatan bagi saya dan sebagai sejarah buat saya hari itu. Dan suatu saat adik-adik ini kalau mereka menjadi orang atau orang yang sudah sekolah lalu mereka memimpin suatu daerah, pasti mereka akan lihat video ini dan mereka akan tahu bahwa waktu itu mereka belajar. Dan saya sebagai guru mereka, saya bangga sekali kalau apabila mereka menjadi orang. Itu adalah tujuan saya mengajar. Dan mereka susah sekali untuk membedakan huruf H dengan A, J dengan J, kemudian G dengan K, kemudian Q, itu mereka masih bingung. Nah, waktu itu mereka masih bingung, sehingga satu persatu saya suruh mereka maju. Lalu saya sudah menulis abjad di depan papan tulis. Lalu mereka baca, suruh baca, tetapi mereka masih bingung, sehingga saya masih bimbing. Itu hari pertama yang saya tes, itu adalah abjad, kemudian menulis, kemudian menghitung. Nah, itu coba lihat adik yang ada sedang baca ini. Itu coba lihat. Nah, itu dia belum bisa sebut. Akhirnya saya disuruh saya baca lebih duluan, dia ikut. Itu. Nah, itu yang waktu itu disuruh lagi satu anak, dia maju. Coba lihat adik yang ada maju ini.
Nah, sekarang adik satu lagi, dia maju, saya tes. Nah, adik ini dia bisa baca. Dia bisa baca sendiri ABC-nya. Tapi dia mengalami kesulitan untuk menulis. Dan setiap anak yang saya tahu, anak yang sudah membaca, itu saya tulis kemampuan mereka sampai di mana. Tulis di jurnal buku saya, jurnal saya. Itu adalah salah satu hal yang saya bisa mengetahui kemampuan mereka sampai di mana. Setelah saya tahu hal itu, lalu adik ini dia bisa baca lagi. Ini dia, itu dia sudah selesai membaca. Kemudian ada satu lagi. Itu saya belum pengalaman untuk mengajar karena baru selesai. Tapi hari itu saya masuk, saya tes tanpa ada petunjuk. Tapi saya masuk sendiri karena lebih, kalau kita mau mengajar itu guru yang senior dia harus kasih tahu caranya baru kita mengajar. Tapi karena hari itu saya langsung masuk saja. Nah, itu adik ini dia bisa baca, tapi itu dia H itu dia belum sebut, G itu dia bingung. Kemudian C dia bingung dengan C. Nah, itu. Dan dia lompat-lompat membaca adik ini. Itu. Jadi kalau kita mau menjadi guru di Papua itu, tantangannya lebih sangat berat sekali. Tantangannya apa? Tantangannya adalah kemampuan siswa yang kita akan menghadapi bervariasi kemampuan. Kedua itu kondisi lingkungan. Kemudian ada yang banyak hal lain lagi. Kalau ingin kita mau mendidik orang di Papua, saya sarankan kita harus belajar budaya kontekstual di Papua supaya kita bisa menyesuaikan langsung dari situ baru mengajar. Karena ini kan di Papua sudah dalam kota juga, SD yang ada di dalam kota juga masih bingung. Nah, ini seperti dia ada nulis ini, dia masih bingung-bingung. Jadi ini masih cakar-cakar ini. Itu hari itu disuruh tulis, setelah mereka membaca disuruh tulis, tapi bingungnya itu karena kemampuan berbicara bahasa Indonesia juga masih berkurang begitu. Itu namanya tantangan. Jadi saya sebagai orang asli Papua yang bangga menjadi guru, tapi bagaimana caranya itu loh, saya bingung sekali hari itu. Dan saya bingungnya itu metode apa yang saya ambil cocok untuk mereka, supaya mereka juga bisa tahu membaca, menulis, dan menghitung. Tapi tantangan terbesarnya adalah mereka belum mengenal itu bentuk abjad itu dengan bentuk huruf dan kemudian bentuk angka. Tahu sebut tapi bentuknya itu, bentuk huruf dengan bentuk angka mereka belum tahu sekali. Itu dia masih bingung-bingung adik ini. Itu dia lewat-lewat lagi. Akhirnya saya setelah sebut dia ikut. Itu S dengan Z, X dengan Z. Itu dia bingung. Karena awal pengaruhnya adalah lingkungan. Lingkungannya ini di rumah itu orang tua selalu gunakan bahasa daerah terus, jadi mereka belum tahu karena sering main juga. Jadi jarang mereka lupa apa yang mereka belajar di sekolah begitu. Jadi itu adik itu dia tidak bisa sekali itu. Sekarang dia ikut saya ini. Jadi kita mau jadi guru di Papua bukan kita cari uang. Tantangan sangat berat sekali. Jadi tantangan untuk kemampuan siswa, kemudian tantangan untuk lingkungan. Penting sekali kita harus belajar. Karena kita mau didik manusia Papua. Manusia Papua itu dia metode umumnya adalah kita langsung mengajar praktek langsung. Apa yang mereka lihat kita langsung mengajar, mereka tahu, mereka lakukan.
Tapi kalau kita banyak bahas, banyak teori yang kita kasih, wow, mereka akan bingung. Karena di konteks Papua itu bukan gunakan teori, tapi praktek langsung. Setelah praktek langsung baru kita kasih tahu dari belakang teorinya itu. Kalau Indonesia, siswa Indonesia beda sekali. Di Papua di sini sangat jauh beda. Jadi kita mau ingin menjadi guru di Papua, saya pesan itu bukan kita kerja uang, kita kerja manusia. Jadi kalau boleh kita harus memiliki ilmu dan pengetahuan, kemudian mampu untuk menyesuaikan kontekstual atau lingkungan Papua. Demikian, selamat menonton.